Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nur Sasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajaran kita minggu ini, saya akan share mengenai tips risk taking dan trik meminimalkan risiko. Jadi mengutip dari Harvard Business Review, tidak mengambil risiko adalah keputusan karir yang paling besar risikonya. Jadi sebuah risiko berpeluang membawa kita ke pencapaian karir. Kalau risiko tersebut tidak diambil, perkembangan karir jadi tidak maksimal. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, mari kita bahas. Ada 8 tips risk taking untuk karir gemilang yang akan saya bagikan untuk rekan-rekan pejuang RSP. Yang pertama adalah belajar dan cari informasi. Jadi semakin senior seorang internal audit, semakin kompleks pula risiko yang bisa ia ketahui. Semakin pintar seorang karyawan, ia tentu semakin mahir menyelesaikan pekerjaan. Itu terjadi karena seperti yang dituliskan entrepreneur, pengetahuan berhubungan dengan persepsi besar kecil resiko yang kamu ambil. Semakin banyak dan kompleks pengetahuanmu, resiko yang kamu ambil akan terasa semakin kecil. Kamu akan semakin berani mengambil resiko kalau punya bekal ilmu. Jadi terus belajar dan cari informasi. Dengan begitu, kamu bisa semakin berani dalam mengambil resiko. Tips yang kedua adalah hitung kelebihan dan kekurangan resiko. Setiap keputusan punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, sebelum mengambil resiko, timbang dulu plus minus itu. Dengan begitu, melansir dari masterclass, kita bisa menilai resiko dengan baik. Jangan-jangan kelebihan resiko yang ingin kita ambil tak sepadan dengan kekurangannya. Jika perlu, coba gambarkan plus minus resiko dengan tabel, bandingkan keduanya agar keputusanmu semakin matang. Tips risk taking selanjutnya adalah memikirkan alternatif resiko. Kalau ada risiko yang lebih kecil namun mengantarkanmu ke tujuan yang sama, mengapa tidak ambil itu saja? Misalnya, kamu seorang internal control yang ingin memulai mengubah karir ke bidang internal audit. Daripada resign dan harus menjalani masa probation dari nol, ada alternatif risiko yang bisa kamu ambil. Coba ajak atasanmu ngobrol. Tanyakan ada atau tidaknya proyek untuk pemeriksaan laporan keuangan di kantormu. Katakan bahwa kamu ingin dilibatkan karena sedang mempelajari bidang tersebut dengan serius. Lalu yang keempat, fokus ke skenario terbaik. Potensi gagal memang harus dipikirkan dan ditimbang-timbang. Akan tetapi, kalau kamu berpikir terlalu lama atau terlalu takut mengambil resiko, kesempatan bisa hilang begitu saja. Jadi, fokuslah pada skenario terbaik, yakni kalau kamu berhasil, dengan begitu kamu terdorong untuk berani mengambil resiko. Walau begitu, tetap saja ekspektasimu ya, kalau ternyata resiko yang kamu ambil tak maksimal, terimalah dengan lapang dada. Lalu tips yang selanjutnya adalah minta saran dari orang yang sudah berpengalaman. Mintalah saran dari orang yang sudah berpengalaman mengambil resiko. Mereka tentu punya tips dan strategi yang bisa kamu pelajari dan terapkan. Tips risk taking yang keenam adalah pilih lingkunganmu. Kalau ingin lebih lancar dan berani dalam risk taking, coba cari lingkungan orang-orang yang sering mengambil risiko. Itu merupakan saran dari aslysummer.co founder Quilt yang disampaikan ke The News. Kita seringkali berbagai rencana ke depan, termasuk risiko-risiko yang ingin kita ambil kepada rekan-rekan terdekat. Kalau bercerita ke orang-orang yang terbiasa mengambil risiko, kamu akan cenderung didukung. Kamu juga bisa mendapat saran dan tips dari orang-orang tersebut. Tak hanya itu saja, saat sudah bercerita ke orang lain, kita juga punya dorongan untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi, coba terapkan tips risk taking yang satu ini. Lalu tips risk taking yang ketujuh adalah pandang resiko sebagai eksperimen. Seperti dituliskan Budi Tanrim, Group Product Manager di GovTech Edu, coba pandang hidup sebagai sebuah eksperimen. Eksperimen tak harus selalu berhasil. Meski hasil eksperimen jauh dari ekspektasimu, kamu tetap bisa belajar. Misalnya, kamu takut meminta kenaikan gaji pada atasan. Saat memandangnya sebagai resiko, kamu mungkin takut ditolak atau dipandang buruk oleh atasan. Coba ubah cara pandang tersebut menjadi bagaimana cara meminta kenaikan gaji dengan baik. Kalau berhasil, gajimu akan naik. Kalaupun gagal, kamu bisa belajar dari pengalaman tersebut. Lalu, tips risk taking yang terakhir atau yang ke-8 adalah coba cek lagi resiko dari tidak mengambil resiko. Misalnya atasanmu memberi banyak pekerjaan. Karena merasa tidak enak, kamu pun menerima tugas-tugas tersebut. Akhirnya, kamu kewalahan dan kelelahan.
Padahal, kamu bisa berkata tidak, meski langkah tersebut berisiko, kewalahan dan kelelahan bisa dicegah. Dapat disimpulkan, kadangkala tidak mengambil resiko punya dampak lebih besar daripada mengambil resiko. Jadi, beranikan dirimu. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah pembahasan mengenai risk taking. Semoga video pembelajar kita minggu ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam hangat dan terima kasih.